Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas referensi dan citasi ya. Untuk melengkapi suatu tulisan itu dibutuhkan referensi dan citasi. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama tentang referensi dulu. Referensi itu apa sih gitu ya? Mungkin udah pada tahu juga ya. Referensi atau rujukan itu sumber gitu ya, sumber-sumber informasi, sumber-sumber catatan gitu ya, sumber-sumber yang akan kalian baca gitu ya kalau misalkan bikin tulisan gitu. Nah, itu kurang lebihnya. Kemudian referensi itu kombinasi citasi pada teks dan entry bibliografi pada daftar pustaka. Jadi referensi itu semua-muanya gitu ya, kombinasi dari citasi, dari entry bibliografi ya yang ada di daftar pustaka, itu namanya referensi gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, apa saja yang memerlukan referensi? Nah, kalau dari sini dituliskan kata-katanya yang bersumber dari majalah, buku, surat kabar, lagu, program TV dan lain-lain gitu ya. Atau informasi yang dia peroleh dari wawancara ya. Kata-kata eksak atau frasa unik ya, gagasan yang diberikan seorang kepada Anda, kepada kalian dalam suatu percakapan atau melalui email, itu perlu diberikan referensi, diberikan kredit gitu ya kepada orang yang udah bilang, misalkan diwawancari udah bilang seperti ini, kalian harus mengkreditkan itu gitu ya. Jadi kalau misalkan orang lain yang bilang, jangan mengklaim itu gagasan kalian gitulah, seperti itu ya. Jadi kalian tuliskan referensinya dari mana, seperti itu. Tujuannya kenapa? Menjunjung tinggi kejujuran intelektual atau menghindarkan plagiarisme, karena plagiarisme itu tindakan yang salah ya teman-teman ya. Kemudian menandai karya dan gagasan sebelumnya terhadap sumber yang tepat, memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan rujukan mendukung argumen atau enggak. Kemudian membantu pembaca juga mengukur kekuatan dan validitas bahan yang digunakan gitu ya. Nah, ini saya mencantumkan referensinya dari jurnal-jurnal ini. Kemudian, emang plagiarisme itu apa? Tapi sepertinya udah pada tahu ya, plagiarisme itu ya intinya seperti itulah Bu gitu ya. Oke, jadi plagiarisme ini kalian menggunakan ide atau gagasan atau tulisan seseorang tanpa memberitahukan penggunaannya gitu ya. Jadi pengambilannya tuh, plagiarisme itu mencakup pengambilan gagasan, kata-kata atau temuan dan menyajikannya sebagai milik Anda sendiri gitu ya. Jadi mengklaim, oh padahal nih dapat mikir orang lain gitu ya, gagasan orang lain gitu, tapi kalian klaim itu milik kalian gitu. Nah, itu plagiarisme gitu ya. Untuk menghindarkan plagiarisme, Anda harus membedakan antara kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi untuk menghindarinya, kalian bisa jadi memberikan kutipan langsung dan tidak langsung. Menurut ini gitu ya. Kalau benar kalian baca menurut ini gitu ya. Nah, atau misalkan kalian punya terinspirasi memiliki ide atau gagasan yang mungkin hampir sama gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan parafrase. Oke, kita akan bahas dulu kutipan langsung. Ada direct quotation. Di sini contohnya langsung ya. Kita ke angkanya langsung. Yang 3 ini Supomo menyatakan bahwa tata susila adalah sesuatu yang penting meskipun topik tersebut terlalu sering diabaikan. Jadi dituliskan gitu. Siapa yang menyatakan gitu ya, siapa yang berpendapat itu ditulis. Dan di sini ada angka 3-nya, di sini menuliskan bahwa nanti di akhir di footernya ya, di tulisan akhirnya itu ada sumbernya ya, itu sumbernya itu jelas gitu. Pak Supomo itu siapa gitu, ngambil dari buku siapa gitu ya. Tuh, seperti itu. Kemudian kutipan yang tidak langsung, indirectnya seperti ini.
Pandangan yang berbeda perlu dihilangkan atau direkonsiliasi melalui suatu negosiasi yang rasional. Kemudian dituliskan angka. Jadi angkanya ini berurutan dari awal makalah misalkan ya, atau nanti karya ilmiah gitu. Dari awal karya ilmiah itu kalau kalian citasi mereferensi dari suatu buku atau jurnal atau apapun itu, kalian harus mengkreditkan dari angka 1 dulu gitu ya. Jadi dikreditkan dengan angka dulu, terus di bawahnya nanti dituliskan kalau angka 4 itu merujuk pada buku apa atau jurnal apa, seperti itu ya. Oke. Kemudian cara melakukan parafrase, jadi agar kurang lebih maknanya mungkin bisa disamakan gitu ya. Kalian bisa membaca ulang secara cermat apa yang hendak dikutip. Singkirkan naskah asli agar tidak terpengaruh untuk menggunakan kata-kata yang sama. Gunakan kata-kata dan ide sendiri dengan cara berlatih gitu ya. Jadi sebenarnya parafrase ini dilatih teman-teman ya, bisa dilatih gitu. Kemudian periksa dan baca kembali parafrase yang Anda buat, bandingkan dengan naskah aslinya untuk memastikan bahwa penggunaan kata-katanya itu udah tepat. Jadi misalkan kalian punya naskah asli gitu ya, naskah asli dari suatu pemikiran yang mungkin kalian menyetujuinya gitu ya. Saya setuju nih dengan pendapat ini, tapi saya juga mau menambahkan atau saya mau menulis yang berbeda gitu ya, secara berbeda. Jadi bisa menggunakan parafrase dengan penggunaan kata-kata yang yang berbeda gitu. Tapi maksudnya mungkin sama gitu ya, itu penggunaan parafrase. Nah, untuk melakukan parafrase ini nanti kita akan latihan secara intensif ya untuk parafrase. Jadi nanti kalian akan lebih mahir untuk parafrase. Karena tadi di sini juga dituliskan kalau melakukan parafrase itu butuh latihan gitu ya. Jadi nanti kita akan baca jurnal-jurnal yang terkait yang di sini atau karya ilmiah lain yang bisa dibaca, kemudian nanti kita bikin parafrasenya seperti apa gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah gaya sitasi. Tadi kan ada angka-angka gitu ya, angka dari Supomo 3 gitu ya, kemudian ada 4 di atas gitu. Sebenarnya gaya sitasi yang mana yang benar gitu. Gaya sitasi itu banyak sebenarnya. Cuman kembali lagi, disiplin akademik yang berbeda memiliki prioritas berbeda tentang apa yang penting bagi pembaca karya akademik, dan penerbit mempunyai aturan yang berbeda juga gitu ya. Jadi beda disiplin ilmu, beda penerbitnya itu beda-beda gitu gaya sitasinya ya. Cuman yang dipakai oleh kita adalah pasti patokannya yang ada di skripsi ya, di tingkat yang dipakainya yang mana gitu. Kemudian dari jurnal bumi gitu ya, untuk disiplin ilmu kita ini ngambilnya yang mana gitu ya gaya sitasinya. Nah, mungkin bisa dilihat di skripsi kakak tingkat kalian yang mungkin kalian sudah baca itu ya, di tulisannya. Nah, itu pakai yang mana itu gaya sitasinya gitu ya. Silakan dibaca kembali. Kemudian ini Ibu akan sedikit ya menjelaskan, ada beberapa yang paling terkenal. Ada Turabian, Chicago, MLA, AMA, NLM, sama Vancouver. Di sini ada peruntukannya juga sebenarnya. Ini MLA untuk yang humaniora, apa itu untuk ilmu sosial, pendidikan, bisnis dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk kalian ini pakai yang mana gaya sitasinya? Coba lihat. Ya. Nah, di sini ada CSE, ACS, APWSA, CBE. Untuk jenisnya itu kalian bisa cari nih, karena gaya sitasi itu sangat banyak ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari sendiri di skripsi itu. Terus lihat, oh ini gayanya seperti ini, oh tulisannya harus seperti ini gitu ya, atau dan lain-lainnya itu bisa dilihat di sana gitu ya. Nah, kembali lagi, jadi pertanyaannya, apakah penulis bebas memilih gaya sitasi? Nah, karena setiap disiplin ilmu punya gaya sitasinya masing-masing ya, kita tidak bisa memilih gaya sitasinya sendiri.
Ya, nanti kalau misalkan kalian bikin skripsi atau bikin jurnal bersama pembimbing, bersama dosen, kalian akan dimarahin kalau milih gaya citasi sendiri ya. Jadi kalian gunakan yang seperti yang sudah ada gitu ya. Kemudian pemberlakuan penggunaan satu standar untuk satu universitas itu karena tidak mungkin dilakukan ya. Jadi kembali lagi ke kebijakan disiplin ilmunya. Kemudian kebijakan yang sudah ada, yang dulu-dulu pakainya yang mana gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan mau diganti gaya citasinya itu biasanya ada di pedoman penulisan ya. Pedoman penulisan karya ilmiah di universitas atau di sekolah tinggi kita gitu, seperti apa gitu ya. Jadi biasanya ada standar tertentu seperti itu. Kemudian formatnya itu seperti gaya citasi ya, formatnya itu tergantung citasinya gitu ya, kalian memilih yang mana. Bukan memilih, tergantung sistemnya ya, tergantung peraturannya seperti apa gitu ya. Nah, pilihannya adalah ada sistem kurung, ada sistem urutan ya, nama, tahun. Kemudian ada note system yang pakai Arabic, ini pakai footnote sama endnotes gitu ya. Nah, untuk contohnya kita lihat ya, kalau sistem kurung nama dan tahun, nah kalau di dalam tulisannya itu ditulis seperti ini. Menurut Calves pada tahun 2004, page 41 atau halaman 41 gitu ya. Atau seperti ini, nama dan tahun aja gitu ya. Bisa dilihat di skripsi kakak tingkat kalian, mungkin ada yang sudah melihat. Nah, itu berarti pakai yang itu gitu ya. Jadi kalian harus mengikuti itu karena sudah aturannya seperti itu ya. Tuh, kita langsung saja di contohnya ya, contoh dalam artikelnya. Nah, seperti ini, misalkan kalian mengutip dari jurnalnya Daskin dan Owen pada tahun 1998, membagi bla 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 gitu ya. Kemudian seperti ini juga, ini berarti nama dan kurung gitu ya, dan tahun, nama kemudian kurung dan tahun gitu ya, Oke. Nah, seperti ini ya bibliografinya nanti jadinya, berarti pakai kurung juga di daftar pustakanya gitu ya. Ini tergantung ke ke peraturan yang ada di univnya, yang di sekolah tingginya gitu ya. Pakai yang angka yang tadi atau pakai yang ini. Nah, kalau yang ini seperti di awal, jadi dituliskan 1, 2, 3, 4, kemudian di footnote itu dituliskan jenisnya, jenis referensinya apa, penulisnya siapa, dan lain-lain, pokoknya identitasnya gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, itu yang deskripsi berarti pakai apa tuh? Yang di jurnal Bumi pakai apa tuh ya? Berarti pakainya yang itu, disesuaikan ya. Cuman di sini gua menjelaskan citasi yang ada di seluruh dunia sebenarnya ratusan gitu. Cuman kita mengikuti aturan yang ada, ya udah pakai itu gitu ya. Itu untuk pengetahuan kalian aja gitu ya. Oke, itu referensi penulisannya seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi yang pakai kurung itu referensi atau rujukannya seperti itu penulisannya, kalau sekarang seperti ini gitu ya. Yang tidak pakai kurung itu seperti ini. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Nah, sisanya kalian bisa lihat deskripsi kakak tingkat kalian, baca lagi ya referensinya, kemudian penulisan referensinya seperti apa, apakah skripsi kakak tingkat kalian sudah betul semuanya gitu ya, sudah konsisten atau tidak, karena yang dituntut adalah yang tepat dan yang konsisten ya teman-teman ya untuk referensi dan citasi ini. Sekian dari Ibu, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.